Bayangkan sebuah negara, di mana akses menuju pemimpin tertinggi hanya bisa lewat satu pintu. Dan pintu itu dijaga oleh satu orang saja. Tak peduli seberapa penting pesannya, seberapa darurat situasinya, jika tak lewat pintu itu, suara Anda tak akan pernah sampai ke telinga presiden. Kedengarannya seperti kisah di film politik thriller? Sayangnya, ini bukan fiksi. Ini terjadi di jantung kekuasaan kita sendiri. Di tengah janji besar perubahan, transparansi, dan pemerintahan yang katanya merakyat. Tapi ketika semua jalur komunikasi hanya bergantung pada satu sosok, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ajak kalian menonton dan mendengarkan potongan video ini sama-sama. Kita coba pahami, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana. Tonton sampai habis, karena semakin ke akhir, ceritanya makin membuka mata. Semua pejabat atau orang-orang yang ingin bertemu dengan presiden untuk urusan apapun itu selalu melalui Teddy Indrawijaya. Difilter lah siapa yang bisa dan tidak bisa menemui presiden dan berkomunikasi langsung dengan presiden. Pintu masuknya lah ya dia ya. Iya, pintu masuk. Hampir satu-satunya, hampir. Memangnya sesignifikan itu ya, Ci, perannya Letkol Teddy Indrawijaya yang sekarang menjadi sekretaris kabinet itu? Iya, jadi Teddy itu memang populer di berbagai media sosial. Di TikTok, waktu pemilihan presiden, wajahnya Teddy itu menghiasi media sosial. Apalagi yang waktu jongkok terus begini. Itu Gibran dong. Ya, membopong salah satu peserta kampanye yang pingsan. Tapi ternyata banyak yang tidak tahu karir Letkol Teddy itu seperti apa. Secara profesionalnya Secara profesional. Jadi Teddy ini lulus di Akademi Militer tahun 2011. Setelah itu beberapa waktu kemudian dia menjadi asisten ajudannya Presiden Joko Widodo bersama dengan Syarif. Yang sampai saat ini menempel di mantan Presiden Jokowi ya. Betul. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Teddy sekolah Ranger ke Amerika Serikat. Sepulang dari Amerika Serikat kemudian Teddy menjadi ajudan Prabowo yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan 2020 ya berarti. Iya, 2020. Karirnya melesat setelah itu, Kang Ki. Setelah nempel dengan Prabowo. Iya, betul. Kemudian dia jadi mayor dan terakhir SK-nya keluar bulan Februari 2025. Teddy menjadi letkol. Tapi kemudian di internal TNI, di internal kabinet merah putihnya Prabowo menjadi perbincangan ini posisinya Teddy dan juga kenaikan pangkatnya Teddy. Memang kenapa informasi yang kita kumpulkan ya perbincangan terhadap karir profesionalnya Teddy ini? Jadi memang banyak kejanggalan, Kang. Salah satunya adalah soal pengangkatannya dia ya menjadi letkol gitu. Umumnya kan di TNI ini ada periodisasinya ada pengangkatan itu yaitu bulan April dan juga Oktober ya. Nah, sedangkan Teddy ini dia SK pengangkatannya itu Februari dan dilantiknya di bulan Maret 1 bulan kemudian gitu. Dan ya perlu diingat saat itu posisinya Teddy sudah menjadi sekretaris kabinet yang kemudian mendapat restu dari presiden gitu pengangkatan ini. Gitu. Nah, itu cocok sama cerita yang gua kumpulkan juga nih dari beberapa narasumber soal karir profesionalnya Teddy yang sekarang ini. Ada pejabat berlatar belakang militer yang kita temui bercerita bahwa Teddy ini naik pangkatnya kecepatan. Dia tanya, "Loh, kok bisa? Kenapa? Hitung-hitungannya gimana?" Kan kita mesti tanya dong. Hitung-hitungannya gimana? Kata dia, satu, kejanggalannya adalah teman-teman seangkatan Teddy lulusan Akademi Militer 2011 itu belum ada yang pangkatnya sama dengan Teddy. Ya kan? Lalu kita tanya, "Loh, bukankah itu biasa, wajar saja gitu bahwa ada satu yang melesat?" Enggak juga, karena peraih Adimakayasa Akademi Militer 2011 di angkatannya Teddy itu sekarang masih berpangkat mayor, artinya di bawah masih jauh letnan kolonel gitu kan. Nah, orang lulusan terbaik saja masih berpangkat mayor gitu kan, apalagi Teddy yang memang tidak mendapatkan penghargaan Adimakayasa itu. Terus yang kedua kita tanya apalagi gitu. Dalam hitung-hitungan kedinasan tentara, seseorang yang menjadi letnan kolonel umumnya ya itu membutuhkan waktu 18 tahun. Sejak lulus ya? Sejak lulus gitu kan. Artinya kalau dikalkulasi dengan Teddy yang lulus 2011, dia mestinya baru bisa mendapatkan pangkat letnan kolonel itu di 2029. Mesti ada prestasi yang betul-betul excellent atau extraordinary untuk membuat seseorang perwira itu melejit karirnya dan mendapatkan pangkat secara cepat. Jadi Kang, Teddy dalam meraih pangkat letkolnya itu juga di luar kebiasaan atau jalur regulernya MDP dan MDDP. Masa dinas perwira dan masa dinas dalam pangkat. Salah satu instrumen gitu yang biasanya dilewati oleh perwira di militer untuk naik pangkat.
Ya. Nah, salah satu syaratnya adalah ketika mayor mau menjadi letkol, itu harus melalui yang namanya SESCO, Sekolah Staf dan Komando. Tapi Teddy tidak melewati itu. Jadi langsung. Nah, itulah yang kemudian menjadi pembahasan dan otokritik di internal tentara. Seberapa penting peran Letkol Teddy Indrawijaya ini dalam komunikasi presiden atau istana? Kita tadi sudah spill sedikit, Kang. Sedikit banget, jadi jadi memang Teddy itu adalah jalur masuk hampir satu-satunya ke Prabowo, karena Prabowo itu tidak membawa handphone. Tidak pegang Jadi tidak pegang handphone. Jadi jalur komunikasi, agenda Prabowo, siapa yang bertemu dengan Prabowo itu melalui Teddy. Meskipun ada asisten pribadi, meskipun ada Mensesnek, kemudian meskipun juga ada ajudan. Gitu. Dan yakin tidak pegang handphone? Tidak pegang handphone. Dia Prabowo bilang, antek asik. Itu dari mana itu? Dari iPad. Oh, iPad. Dari iPad. HP ya. Bukan HP gitu. Jadi tidak pernah pegang handphone. Dan lolos tidaknya pertemuan atau agenda para menteri, pejabat, kepala lembaga dan sebagainya untuk bertemu atau bersama dengan Prabowo itu juga melalui Teddy. Karena Teddy yang memfilter nih siapa nama-nama yang bisa bertemu dengan Prabowo. Contohnya contohnya ketika Prabowo mau membahas soal pangan gitu. Nanti Teddy yang akan melis siapa saja daftar pejabat yang ada hadir dalam rapat. Tapi pasti Teddy punya alasan yang membuat dia mesti menyaring tamu-tamu atau agenda yang mesti dihadiri oleh Prabowo setiap hari. Apa itu alasannya itu ya? Ya, pejabat yang kerap berkomunikasi dengan Teddy dan narasumber yang pernah mengklarifikasi langsung ke Teddy untuk bertanya apa sih sebetulnya alasan Teddy membentengi komunikasi para pejabat ini dengan Prabowo. Salah satunya adalah kondisi Prabowo. Jadi, mayoritas pejabat yang ingin datang ke Prabowo itu selalu membawa masalah. Waduh, banyak sekali masalah di negeri ini. Iya, masalah gitu. Dan Teddy itu kemudian memfilter mana saja pejabat-pejabat, para menteri, kepala lembaga negara yang kemudian bisa mendeliver masalah itu secara smooth ke Prabowo. Mentok-mentok pejabat yang membawa berbagai masalah, program-program dan masalahnya ini, mentok-mentok hanya ke Mensesnek dan Teddy. Berapa banyak tuh kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan, sudah diumumkan, sudah ditetapkan, tapi kemudian dianulir oleh Prabowo sendiri. Itu gara-gara tidak ada ACC sebenarnya, tidak sampai permintaan ACC-nya. Iya, atau tidak tadi ada hambatan-hambatan komunikasi dengan Presiden. Contohnya PPN 12%. Kemudian gas melon. Di bawah Menteri ESDM Bahlil gitu. Ada berbagai kebijakan lainnya. Kalau gue melihat kenapa pimpinan lembaga seperti menteri itu tidak berani mengambil keputusan, ya ini adalah gara-gara Prabowo juga menurut gue. Karena dia menerapkan leadership komando. Iya kan? Komando sentralistik terpusat sehingga ketika itu diterapkan gitu kan, takut dianulir gitu kan. Dan itu sudah terjadi dalam beberapa kebijakan-kebijakan tahun pemerintahan Prabowo ini gitu. Ya, Prabowo-nya bukan minta maaf, anak buahnya minta maaf. Ya, dan banyak juga Kang, menteri, pejabat itu yang kemudian karena tidak bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, mereka kemudian berkonsultasi itu kepada Teddy dan Mensesnek. Tapi dengan Teddy ini sebuah kebiasaan yang di luar kebiasaan. Kebiasaan baru yang di luar kebiasaan di pemerintahan sebelumnya gitu. Karena biasanya Seskap itu manajerial, tapi sekarang menteri, pejabat negara berkonsultasi dengan Seskap. Pejabat yang sudah berkawan lama dengan Prabowo dan punya latar belakang yang sama dengan Prabowo itu mengeluhkan sulitnya komunikasi mereka dengan Prabowo. Karena sebelum Prabowo menjadi presiden, mereka punya sesi yang cukup rutin untuk berdiskusi dengan Prabowo. Kemudian Prabowo datanglah satu momen untuk bertemu dengan para koleganya ini. Kemudian Prabowo menyampaikan, katanya ada yang mengeluh ya, sulit bertemu dengan saya gitu. Nggak sulit kok, rasanya nggak sulit gitu. Terus ya salah satu hadirin itu menyampaikan bahwa iya karena harus melalui Teddy. Cerita yang sama juga ada dari Dini Samsudin gitu ya, yang sejak lama sebenarnya bersahabat gitu dengan Prabowo. Nah, Dini ini cerita ke kita ya. Ada salah satu cerita yang menarik itu ketika bulan puasa tahun 2025 ya. Saat itu dia ingin mengundang Prabowo dalam acara forum Global Muslim Business Forum di Jakarta. Din ini ingin mengundang Prabowo untuk membuka forum ini. Ini antara Indonesia dengan Malaysia biasanya. Dan tahun sebelumnya ini dibuka di Malaysia oleh Perdana Menterinya gitu langsung ya, pejabat tertinggi gitu ya. Din ingin Prabowo yang membuka juga nih. Kemudian dia memintalah ketemu. Sayangnya saat itu dia dapat undangan untuk datang ke istana. Dapat telepon dari Teddy gitu ya, dan juga tapi setibanya di istana dia
dianggurin. 1,5 jam itu dia diminta menunggu di salah satu ruangan, tapi tidak ada juga yang menyambut, tidak ada tanda-tanda Prabowo akan menemui dia gitu. Jadi dia memutuskan untuk pulang. Gitu. Wah, kalau dengar ini, rasanya bukan cuma kaget tapi juga khawatir. Satu jalur komunikasi ke presiden, kedengarannya efisien, tapi sebenarnya bisa sangat berisiko. Dalam dunia militer, komando tunggal memang penting, tapi di dunia sipil, pemerintahan itu bukan soal kepatuhan, melainkan keterbukaan. Dan ketika sistem sipil mulai meniru sistem komando, biasanya yang hilang lebih dulu adalah suara dari bawah. Kadang kita terlalu mengagungkan figur tunggal, sampai lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya didistribusikan, bukan diserahkan bulat-bulat. Kesan yang muncul di sini bukan hanya soal loyalitas, tapi juga tentang kepercayaan yang berlebihan pada satu sosok tanpa mekanisme kontrol yang sehat. Kalau kita lihat data dari Indeks Demokrasi Indonesia, IDI, 2024, justru skor partisipasi publik dan transparansi kebijakan mengalami penurunan dibanding 3 tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya, menurut laporan Freedom House dan The Economist Intelligence Unit, adalah menurunnya akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan negara. Artinya, apa yang disampaikan dalam video tadi bukan sekadar gosip politik, ada kecenderungan nyata bahwa sistem komunikasi di pemerintahan makin tertutup. Fakta lain yang menarik, di beberapa negara dengan sistem komunikasi presiden yang sangat tersentralisasi, seperti Rusia dan Turkmenistan, keputusan-keputusan strategi sering tertunda karena birokrasi internal dan penyaringan informasi, dan efeknya sama, kebijakan publik jadi lamban, bahkan kadang meleset dari realita di lapangan. Apakah kita juga sedang menuju ke arah itu? Itu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Kalau mau jujur, budaya politik kita memang belum lepas dari pola manusia tunggal penyelamat bangsa. Kita masih senang melihat pemimpin sebagai figur super yang bisa mengatur segalanya, padahal zaman sekarang yang dibutuhkan bukan manusia kuat tapi sistem yang kuat. Karena sehebat apapun pemimpin, tanpa sistem komunikasi yang terbuka, dia akan terjebak di dalam gelembung informasi yang disaring oleh orang-orang di sekitarnya, dan gelembung itu seringkali jadi awal dari kesalahan besar. Kalau kalian juga merasa bahwa sistem pemerintahan harus lebih terbuka dan transparan, yuk bantu sebarkan video ini dengan cara paling sederhana. Tangan menunjuk kanan klik tombol suka, tangan menunjuk kanan bagikan ke teman kalian yang peduli isu kebangsaan, dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena suara kalian, sekecil apapun, tetap penting untuk menembus pintu istana yang semakin rapat.